Secara konsep itu sebenarnya sama dengan X-ray ya. Jadi ada elektron yang dipercepat. Bedanya tapi apa? Bedanya kalau yang di LINAC itu caranya untuk mempercepat elektron itu menggunakan medan radiofrekuensi atau RF. Sebentar, saya ngecas. Oke, ada RF gitu ya. Nah, LINAC sendiri atau linear accelerator itu sendiri merupakan bagian dari teknologi akselerator ya. Jadi teknologi akselerator sebenarnya dalam dunia medis tidak hanya digunakan untuk terapi saja, tetapi juga untuk ini memproduksi radioisotop yang juga digunakan nanti bisa buat si kedokteran nuklir gitu ya. Nah, jadi kalau yang LINAC ini tapi khusus untuk yang terapi gitu ya. Nah, jadi LINAC medis di sini sama sebenarnya konsepnya itu adalah adanya elektron yang dipercepat gitu sehingga dia nanti akan mengemisikan sinar X. Nah, tapi yang dipercepat elektronnya di sini itu menggunakan medan radiofrekuensi. Nah, energi kinetik dari elektron yang dipercepat tadi itu bisa mencapai 4 sampai 25 mega elektron volt. Nah, sedangkan medan radiofrekuensinya yang digunakan si gelombang mikro itu mulai dari 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 4 gitu ya. Ordennya 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 4 megahertz. Ya, di sini megahertz. Nah, dalam LINAC gitu ya, elektron yang dipercepat mengikuti lintasan yang lurus karena dia tadi disebutnya adalah linear akselerator. Dalam struktur khusus itu dievakuasi kita sebutnya dia sebagai pandu gelombang. Jadi nanti ada waveguide-nya. Ini untuk LINAC generator itu didasarkan pada kebutuhan dari energi X-ray-nya. Dan tadi saya sebutkan kalau energi X-ray itu kaitannya dengan tegangan yang digunakan dari si generatornya. Kalau yang di sini low energy itu 4 sampai 6 megavolt, kalau medium 10 sampai 15 megavolt, high energy 18 sampai 25 megavolt. Ini macam-macam dari LINAC generator. Nah, komponen utama dari LINAC di sini ada gantry, kemudian ada gantry stand and support, kemudian modulator kabinet, kemudian ada patient support assembly dan control console. Nah, ini komponen pembentuk berkas utama ya dari LINAC medis. Ada injection system, ini nanti yang kita sebut sebagai si electron gun, kemudian ada RF power generation system, ada accelerating waveguide, pemandu gelombang, ada auxiliary system, beam transport system, dan beam collimation and monitoring system. Ini komponen utama pembentuk dari berkas LINAC. Kalau dibandingkan dengan pesawat sinar X, memang LINAC ini jauh lebih ribet gitu ya, karena memang dia menggunakannya juga menggunakan tegangannya, ordernya sudah dalam megavolt gitu ya. Nah, secara statik LINAC generasi kelima gitu ya, seperti ini skematiknya yang tadi kalau bisa kita bisa kita lihat dia sebagai tabung sinar X gitu ya. Di sini ada si elektron gun-nya gitu ya. Di sini ada si elektron gun. Kalau di pesawat sinar X itu kan dia seperti si katoda, si filamennya gitu ya. Jadi nanti ini ketika filamennya dipanaskan sama dia akan menghasilkan elektron yang sangat banyak. Makanya di sini disebut sebagai si elektron gun. Kemudian nanti akan ada anoda gitu ya di sini. Yang ini tadi adalah katoda, kemudian di sini anoda atau penumbuknya. Kemudian nanti berkasnya di sini elektronnya akan dipercepat ada di accelerating waveguide. Kemudian nanti akan diarahkan dengan magnet gitu ya. Kemudian nanti diteruskan. Nah, di sini ada filter ya, flattening filter.
Nah, kemudian nanti di sini akan dihasilkan dari sinar X-nya. Kurang lebih begitu. Tapi tetap di sini ada water cooling system, ada microwave power source, dan sebagainya. Nah, kalau lebih singkat lagi, lebih disederhanakan, jadi sebenarnya isinya tuh ini saja. Jadi ada stand gitu ya, stand ini untuk apa? Biar kokoh gitu ya, dari struktur penyusunnya tuh dia kokoh, kemudian di sini ada gantry-nya, di sini ada si source head-nya. Kalau misalkan kok source head, kok source itu punyanya si teleterapi. Di sini ada electron gun, kemudian di sini RF power generator, di sini accelerating waveguide, pemandu gelombang elektron yang dipercepat gitu ya. Di sini X-ray target, kemudian ini adalah berkasnya, berkas yang dihasilkan. Oke, kemudian ini adalah si gantry axis. Jadi yang tadi kita sebutkan 80 sampai 100 cm itu adalah dari, maaf saya ralat tadi ya, bukan dari sampai meja, tapi dari tengah gantry gitu ya, dari target gitu, dari keluarnya kolimator, dari sumber di sini kita katakan sebagai sumber ke gantry axis atau si isocenternya ini tadi, yaitu tengah dari gantry-nya. Itu 80 sampai 100 cm. Oke, alatnya nanti itu seperti ini. Jadi biasanya yang bergerak itu adalah si gantry-nya gitu ya. Gantry-nya nanti ini akan bergerak sesuai dengan kebutuhannya. Dia harus diarahkan berapa derajat, kemudian jaraknya berapa, kemudian dosisnya berapa, itu semua nanti yang mengerjakan adalah si fisikawan medis, kemudian nanti akan di-ACC oleh dokternya. Dokternya di sini bisa dokter spesialis onkologi, kalau misalkan dia terkena kanker. Nah, ini tadi yang saya sebutkan injection system. Di sini kita sebut juga dia sebagai elektron gun, karena dia penghasil atau dia menghasilkan sumber elektronnya. Ada dua tipe elektron gun di Linac Medic, ada yang tipe dioda dan trioda. Nah, kemudian ada sistem pembangkit daya radiofrekuensi. Nah, ini ada yang ada dua macam gitu ya, ada magnetron atau klistron. Dan komponen lainnya itu ada modulator berdenyut. Nah, sedangkan di sini untuk pemandu gelombang itu biasanya berisi struktur logam yang berisi gas dengan penampang berbentuk persegi panjang atau lingkaran. Jadi nanti di sini untuk dua jenis waveguide dalam Linac itu ada pemandu gelombang transmisi daya frekuensi radio dan pemandu gelombang percepatan atau di sini accelerating waveguide. Nah, ini untuk accelerating waveguide itu seperti ini ya bentuk dalamnya. Kemudian saya langsung aja ke jadi di dalam Linac treatment head, kalau yang di teleterapi kan tadi namanya source head, kalau di sini namanya adalah Linac treatment head, itu elektron akan membentuk berkas pensil elektron, atau karena dia itu bentuknya sangat kecil dan panjang gitu ya, si berkasnya nanti. Nah, dia kita sebut sebagai berkas pensil dari elektron. Dia berasal dari elektron gun yang dipercepat dalam pandu gelombang sehingga dia bisa mendapatkan energi kinetik yang diinginkan. Kemudian nanti akan dibawa ke sistem transportasi ke Linac treatment, ke Linac treatment head. Nah,
berkas sinar X klinis dan berkas elektron klinis itu bisa diproduksi di Linac treatment head. Nah, jadi di Linac treatment head di sini ada beberapa komponen, ada X-ray target yang bisa ditarik, kemudian ada flattening filter, ada scattering foil, primary collimator, adjustable secondary collimator, kemudian ada dua transmission ionization chamber, ada field defining light, ada retractable wedges, dan MLC atau multi-leaf collimator. Jadi collimatornya ada 3 ya, ada collimator primer, sekunder, dan multi-leaf collimator. Nah, sama seperti sinar X ya tadi yang superficial maupun ortogonal. Jadi di sini untuk berkas sinar X klinik itu diproduksi dari dipengaruhi oleh dua ya, dari target dan juga dari filternya. Nah, berkas sinar X klinik itu diproduksi di target X-ray kliniknya. Oke, di sini ada ya, ini adalah si targetnya gitu ya, removable X-ray target, kemudian didatarkan oleh si flattening filter. Nah, tadi yang kita pelajari kalau Bremsstrahlung itu kan dia sifatnya itu kan kontinu ya. Ini kan energi. Karena dia itu sifatnya kontinu, nah tadi untuk menghomogenkan intensitas dari setiap energinya ini, nanti kita bisa menggunakan si flattening filter, gitu. Kemudian nanti selanjutnya dia akan diteruskan, gitu ya, ada secondary collimator. Kalau yang primer collimator ini nggak bisa diubah-ubah, tapi kalau si secondary ini yang primer collimator. Nah, kalau si secondary collimator ini bisa kita atur luasannya sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, kalau si multi-leaf collimator ini lebih untuk seperti beam off dan beam on. Jadi seperti kayak tombol on off saja, seolah-olah, tapi dia kayak nanti bisa digeser-geser gitu ya. Jadi kalau si secondary collimator itu lebih ke luas lapangan luas lapangan berkasnya, sedangkan kalau si multi-leaf collimator ini seperti beam on dan beam off. Gitu. Oke, ini tadi yang saya sudah sebutkan, kolimasi berkas itu ada yang primer, sekunder, dan multi-leaf collimator. Sedangkan kalau si berkas elektron itu ada yang collimator primer, sekunder, elektron aplikator ataupun, dan juga multi-leaf collimator ini tapi sedang dalam proses pengembangan. Oke. Nah, ini tadi saya cari-cari di YouTube, ada How Linear Accelerator Works. Ini videonya 8 menit, tapi sudah mencakup semua materi yang tadi saya sampaikan itu malah lebih jelas. Jadi teman-teman kalau masih belum jelas dari penjelasan saya tadi, coba buka YouTube ini, video ini. Di sini lebih jelas dan secara visual tergambarkan dengan baik. Jadi masing-masing dari komponen-komponen yang di dalamnya itu dijelaskan. Nah, itu tadi untuk instrumen atau peralatan atau komponen-komponen yang ada di dalam Linac gitu ya. Nah, untuk sistem pemantauan dosisnya seperti apa? Nah, sistem pemantauan dosis ini penting untuk kita terapkan karena sebagai satu kebutuhan proteksi radiasi dari pasien. Nah, standar sistem pemantauan dosis di sini ada tipe detektor radiasi, kemudian layar pemantauan atau kita pakai monitor area gitu ya. Kemudian ada metode penghentian berkas, itu kalau misalkan terjadi kedaruratan, pemantauan laju dosis, kita bisa menggunakan surveimeter yang portable maupun yang stasioner, kemudian pemantauan beam flatness,
flatness ya maksudnya ya. Kemudian pemantauan energi bekas dan sistem redundansi. Nah, tadi kan radioterapi dengan X-ray dan juga elektron. Nah, sekarang itu ternyata sudah sedang dikembangkan, gitu ya, dikembangkan suatu metode atau teknologi radioterapi dengan sinar X eksternal juga, tapi yang dihasilkan oleh partikel yang lebih berat, seperti neutron, proton, dan ion berat lainnya, helium, karbon, nitrogen, argon, dan neon. Nah ini kalau yang neutron itu dihasilkan oleh siklotron atau generator neutron. Kemudian kalau proton itu dari sinkroton atau siklotron juga ada. Kemudian untuk yang ion beratnya ini dihasilkan oleh sinkrosiklotron dan sinkrotron. Ini tapi kita bahasnya sampai sejauh ini ya, karena memang yang saya ketahui teknologi ini masih masih berkembang, jadi masih baru-baru ini aja ada. Nah, kalau kita bicara mengenai radiasi, tentu kita harus bicara proteksi radiasi. Nah, salah satunya adalah pertimbangan shielding-nya gitu ya. Nah, setiap radioterapi berkas eksternal, X-ray, kemudian teleterapi CO60, kemudian LINAC, itu harus diberi housing. Housing itu tadi yang di gantry, ya, di gantry itu kan ada housing, ada case-nya. Nah, selain itu, dari case-nya sendiri yang sudah ada PB atau ada shield-nya, itu juga harus dilengkapi lagi di ruang treatment-nya. Jadi di ruang treatment itu juga harus di shielding juga. Biasanya kalau di rumah sakit itu ruangannya lebih terpisah. Karena kalau LINAC itu kan energinya besar ya. Nah, itu tuh harus dipisahkan cukup jauh dari tempat masyarakat umum. Jadi entah itu dibuat seperti lorong-lorong gitu ya, jadi dia agak terpencil tempatnya atau betonnya lebih tebal dan sebagainya. Itu sebagai salah satu upaya proteksi radiasi. Jadi ruangan treatment itu selain memenuhi dari kebutuhan struktur bangunannya, itu juga harus memenuhi regulasi nasional maupun internasional untuk syarat proteksi radiasi. Nah, untuk ruang terapi X-ray superficial dan orthovoltage itu ini regulasi internasional ya. Untuk beton biasa itu densitasnya minimum 2,35 gram per cm kubik atau bisa menggunakan tembok biasa yang dilapisi dengan timbal dengan densitasnya 11,36 gram cm kubik dan nomor atom 82. Oke, sebelum pasien itu di treatment, seorang fisikawan medis itu harus mensimulasikan treatmentnya menggunakan simulator dan CT simulator. Nah, ini nanti kegunaannya apa sih? Pertama, untuk menentukan lokasi target dalam pasien. Kemudian penentuan target bentuk dan volume. Lalu penentuan lokasi struktur kritis yang berdekatan dengan volume pengolahan. Jadi barangkali tumornya itu misal dekat dengan payudara dan sebagainya. Itu kan sangat sensitif. Payudara kan salah satu organ yang termasuk sensitif terhadap radiasi. Kemudian perencanaan prosedur pemberian dosis atau treatment planning. Kemudian ketepatan pemberian dosis yang tepat sasaran. Nah, ini radioterapi simulator ya. Jadi memang sebelum di treatment itu harus si fisika medisnya mensimulasikan terlebih dahulu. Nah, biasanya radioterapi simulator itu terdiri dari tabung sinar X yang dipasang pada rotating gantry
untuk mensimulasikan geometri mesin, teleterapi isosentris, dan linek isosentris. Jadi sebenarnya tahapan gitu ya, tahapan seorang pasien itu pasien kanker misalkan mau diterapi, itu yang pertama itu harus dilakukan CT dulu, CT scan. Mana sih? Oke, jadi yang pertama dia tuh pasiennya harus di CT scan dulu ya. Kemudian nanti akan disimulasikan ya. Simulasinya nanti ini bisa menggunakan TPS. Kemudian dari simulasi ini nanti ada satu mekanisme seperti apa ya, di kulit pasiennya itu kayak diberi gambar gitu ya, atau ditato bahkan. Tatonya tapi tentu bukan tato yang apa namanya, tato yang permanen gitu ya. Ini bisa tatonya yang temporary gitu, tato atau saya lupa nama mekanismenya apa. Tapi intinya seperti penandaan ya, kayak penandaan di tubuh pasien gitu ya. Nah, kalau sudah nanti baru di treatment. Ya, yang saya ingat betul, ini kalau saya sedikit cerita, tante saya itu kena kanker usus. Nah, jadi beliau mendapatkan hybrid ya, pengobatannya itu hybrid. Jadi kemoterapi dilanjut dengan radioterapi. Radioterapinya itu sebanyak kalau kemoterapinya itu sekitar 4 kali, kemudian dilanjutkan dengan radioterapi sebanyak 20 kali. Jadi di perutnya tante saya itu digambari jadi dia akan tante saya akan di treatment menggunakan radioterapi sepertinya linek itu, terus karena tante saya tanyain itu teleterapi Cobalt 60 atau linek, tentu tante saya juga bingung gitu ya, tapi sepertinya itu adalah linek. Nah, jadi di perutnya tante saya itu digambari kayak ada tanda plus gitu, terus diberi seperti isolasi gitu ya, seperti isolasi biar nanti gambarnya nggak geser-geser. Nah, selama proses treatment yang sampai 20 kali itu tidak boleh dihapus atau dihilangkan. Jadi harus ada di situ karena nanti kaitannya dengan dengan treatmentnya gitu ya. Jangan sampai geser. Kalau geser itu berarti si fisikawan medis atau misalkan gambarnya hilang gitu ya. Berarti si fisikawan medisnya harus mulai dari awal lagi kerjanya. Harus diperiksa CT scan-nya dulu, kemudian disimulasikan, kemudian digambari lagi, terus baru melalui proses treatment. Itu akan menyulitkan si awal. Jadi kalau misalkan kita nggak minta ya, misalkan nanti kalau ada keluarga kita yang mendapatkan prosedur radioterapi, kita bisa mengingatkan hal tersebut. Jangan dihapus gitu ya, karena nanti step-nya akan jadi lebih banyak lagi. Oke, ini untuk onkologi CT simulator, ini yang dari Philips. Nah, yang tadi saya sebutkan ada treatment planning system, itu seperti ini ya. Jadi dari hasilnya itu CT scan, kemudian bisa kita dari seorang fisikal medis ya yang melakukan, itu nanti dilihat kankernya ada di mana gitu ya. Misalkan di sini kankernya kelihatan ada di otak belakang, ada di sini. Kemudian nanti disimulasikan dia harus arahnya berapa derajat, kemudian berkasnya itu luasan berkasnya berapa kali berapa, kemudian berapa menit, itu semua dilakukan di ini proses treatment planning system. Jadi sistem ini biasanya sudah jadi satu gitu ya, jadi satu dengan si alatnya. Kalau alatnya lineknya itu kita belinya mereknya Philips, nah Philips itu biasanya sudah punya TPS-nya sendiri. Jadi itu sudah gabung sama si alatnya, udah nempel sama alatnya. Oke, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apa ada pertanyaan? Atau ada hal-hal yang mau didiskusikan?
Ini kalian masih nyimak kan? Jangan-jangan dari tadi ini saya monolog. Masih Bu. Masih Bu. Oke. Oke. Ya udah, kalau misalkan sudah tidak ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, itu dulu dari saya. Nanti ini materinya akan saya share. Minggu depan kita ke materi selanjutnya yaitu brachytherapy. Oke, teman-teman, walaupun di sini mungkin metodenya berbeda dengan Pak Khairi, di sini banyak saya yang menjelaskan, tapi saya harap teman-teman malah jadi lebih masuk gitu ya materinya. Saya lebih senang kalau ada diskusi, kalau diem-dieman kayak tadi kurang seru sebenarnya ya. Oke, semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat.